Teh lah berarti. Dimute dulu, dimute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 yang membahas tentang manufaktur adiktif atau manufaktur aditif. Eh, Kali ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kelompok kami yang pertama ada Aura Siva Anastasia Burkutuding, ada saya sendiri Hafiz Rafi Wahyudi, ada Gilang Ramadan Pratama, ada Ahmad Yasin Abdul Aziz, ada Abdal Satria Rahim. Dan untuk materinya sendiri, silakan. Yang awal Yasin, slide 2. Ini slide 2 ini. Manufaktur adiktif juga dikenal sebagai pencetakan 3 dimensi atau 3D printing. Adalah proses pembuatan produk dengan menambahkan lapisan-lapisan bahan secara terus-menerus. Teknologi ini telah merevolusi dunia manufaktur dan membuka banyak kemungkinan baru. Di slide ini kita akan membahas lebih dalam tentang manufaktur adiktif. Definisi manufaktur adiktif. Yang pertama, proses pembuatan produk dengan menambahkan lapisan bahan secara terus-menerus. Yang kedua, alternatif dari metode manufaktur tradisional yang membuang material untuk membentuk produk. Yang ketiga, memungkinkan penciptaan produk yang lebih kompleks dan detail dengan biaya yang lebih rendah. Oke, untuk yang slide keempat akan saya bacakan, yaitu dari proses manufaktur adiktif yang umum adalah ada 3. Yang pertama itu pemilihan desain produk yang dibuat menggunakan perangkat lunak CAD atau yang disingkat juga computer aided design. Nah, yang kedua ada persiapan berkas cetak atau berkas CAD yang diproses oleh perangkat lunak CAM atau computer aided manufacturing untuk mempersiapkan berkas cetak. Nah, dan yang terakhir ada yang ketiga, cetak 3D, printer mencetak produk dengan menambahkan lapisan bahan secara terus-menerus sesuai dengan berkas cetak. Nah, dari keuntungan manufaktur adiktif itu yaitu desain bebas batas, yaitu manufaktur adiktif memungkinkan desain produk yang lebih kompleks dan terperinci dibanding dengan metode manufaktur tradisional. Dan penciptaan produk yang lebih akurat dengan kemampuan pencetak setiap lapisan dengan presisi yang tinggi, manufaktur dapat menciptakan produk yang lebih akurat. Dan juga penurunan biaya karena manufaktur adiktif memungkinkan bahan dipakai secara efisien, penghemat biaya produksi bisa terjadi. Dan kemungkinan baru manufaktur adiktif membuka kemungkinan baru seperti pembuatan rumah dan organ manusia dengan menggunakan printer 3D. Dan slide selanjutnya akan saya bacakan yaitu tentang penerapan manufaktur adiktif dalam industri. Satu, otomotif. Manufaktur adiktif digunakan untuk membuat prototipe cepat, suku cadang yang sulit didapat, dan alat-alat yang efisien dalam keselamatan dan kinerja. Yang kedua yaitu sport.
Konsistensi dan kustomisasi adalah kunci dalam sport, dan manufaktur adiktif memungkinkan pembuatan sepatu olahraga, baju renang, dan peralatan olahraga yang khusus. Yang ketiga yaitu makanan. Manufaktur adiktif digunakan untuk membuat makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan diet, serta untuk membuat dekorasi dan bentuk makanan yang menarik. Masa depan manufaktur adiktif. Tantangan dalam manufaktur adiktif. Satu yaitu keterbatasan bahan baku yang dapat digunakan. Dua, keterbatasan ukuran produk yang dapat dicetak. Ketiga, keterbatasan kecepatan pencetakan. Dan yang terakhir yaitu kompetisi dari manufaktur tradisional. Masa depan manufaktur aditif. Mungkin di sini akan dijelaskan beberapa sedikit banyak tentang masa depan manufaktur aditif. Yang pertama, ukuran lebih besar, yaitu teknologi manufaktur aditif sedang diteliti untuk mencetak produk dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian yang kedua, bahan baku lebih bervariasi. Penelitian untuk menggunakan bahan-bahan seperti kayu, kertas, dan logam dalam manufaktur aditif. Hal ini akan membuka kemungkinan baru dalam mencetak produk yang menggunakan bahan-bahan tersebut. Yang ketiga, manufaktur aditif berkelanjutan. Penelitian sedang dilakukan untuk mengurangi limbah dan emisi karbon dalam memanufaktur aditif, sehingga dapat menjadi alternatif manufaktur yang lebih berkelanjutan dari manufaktur tradisional. Mungkin ini sedikit banyak gambaran tentang masa depan manufaktur aditif yang sedang diteliti oleh para peneliti itu sendiri. Dan terakhir, untuk kesimpulan dan poin penting dari hasil kerja kami adalah tentang inovasi revolusioner. Manufaktur aditif telah merevolusi cara pembuatan produk dan membuka banyak kemungkinan. Banyak keuntungan yang bisa dihasilkan. Manufaktur aditif memungkinkan penciptaan produk yang lebih kompleks, akurat, dan dengan biaya yang lebih rendah. Tantangan yang perlu diatasi dalam manufaktur aditif memiliki tantangan dalam hal bahan baku, ukuran produk, kecepatan pencetakan, dan persaingan dengan metode manufaktur yang sudah ada. Masa depan cerah, teknologi manufaktur aditif terus berkembang dan membuka kemungkinan baru dalam pembuatan produk. Penelitian sedang dilakukan untuk mengatasi tantangan dan membuat manufaktur aditif lebih berkelanjutan. Mungkin cukup sekian hasil presentasi dari kelompok 5, kelompok yang membahas tentang manufaktur aditif. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.